saya akan membahas keputusan yang akan diambil setelah menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Hurin Faza. Di sini saya akan menghadirkan teman diskusi saya yaitu Kak Intan. Hai, saya Intan Rara yang akan menemani Fasa untuk berdiskusi mengenai keputusan yang dia ambil setelah lulus S1 dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, Faza, sebelumnya itu kamu mau mengambil keputusan seperti apa? Saya akan merintis bisnis saya, Kak. Sejak SMA, saya itu sudah memiliki bisnis kecil-kecilan seperti berjualan risol mayur, risol ayam, dimsum mentai, salad buah, dan saya sering menerima catering kecil-kecilan. Oh, catering kecil-kecilan. Oh, jadi dari pengalaman kamu SMA itu kamu memilih untuk merintis usaha sendiri. Iya, Kak, soalnya dari bisnis ini membangun diri saya untuk lebih berkembang, belajar lebih praktis, dengan juga membangun diri saya lebih mandiri, Kak. Oh, jadi kenapa sih kamu itu memilih untuk merintis usaha sendiri daripada memilih opsi yang lain nih? Karena saya itu sudah mantap mantap hatinya untuk melanjutkan bisnis ini. Karena bisnis ini bisa membangun pekerjaan yang strategi dan membangun masa depan buat diri saya. Oke. Dari beberapa produk kamu itu banyak dinikmati nggak sama orang-orang itu? Lebih familiar itu yang di dimsum mentainya sama salad buahnya, Kak. Itu rame sekali. Sebutkan tadi itu resiko apa sih yang bisa kamu dapatkan dari mengambil keputusan tersebut? Pertama itu risikonya terletak pada modalnya, Kak. Kan karena ini sedang merintis ya. Iya. Dan itu penjualannya tuh tidak stabil, Kak. Jadi naik turun, belum tentu modalnya itu langsung balik gitu. Oh iya sih biasanya. Ya. Nah, terus resiko lainnya itu kan penjual lain itu buahnya yang produknya sama, jadinya mempengaruhi barang yang saya jual itu laku banyak atau enggaknya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut biasanya kamu tuh gimana sih, Maza? Ya, saya biasanya menerapkan sistem pre-order. Jadi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, itu dan by WA, Kak. Jadi mengurangi resiko untuk ruginya kayak gitu ya. Jadi siapa yang pesan nanti kamu tinggal buatin. Baik. Jadi resiko kerugiannya itu minim. Oke, bagus banget. Kayak pertanyaan selanjutnya nih, Fasa. Jadi dari sistem yang kamu terapkan tadi, kalau asumsi nih, misal kalau ada peminatnya yang kurang atau modalnya yang nggak cukup, itu kamu biasanya gimana? Oke, jika peminatnya yang kurang itu saya biasanya melakukan survei kepada pelanggan, Kak. Jadi seperti kayak ini rasanya kurang apa ya gitu, kayak kurang enak atau kurang banyak porsinya gitu, Kak. Dan saya mencoba untuk promosi kecil-kecilan, Kak. Nah, ini kalau di modal nih biasanya kamu atasinnya gimana kalau modal itu? Ya, saya melakukan promosi yang lebih tinggi lagi, Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Fasa dari aku. Apa sih asumsi yang bisa terjadi ya nih? Misal produk kamu itu kurang dinikmati, itu bagaimana caramu mengatasi hal tersebut? Yang pertama itu yang saya akan lakukan itu survei pelanggan, kan. Oke. Ya, jadi
biasanya setiap pembeli itu kalau ada yang kurang hubungin by WA ya kak gitu. Kayak kurang, ini rasanya kurang gimana Iya. nih, kurang asin atau Iya, kurang pedas. itu kan. Oh, baik. Dan selanjutnya itu saya mencoba untuk mempromosikan kecil-kecilan. Jadi kayak buy to get one kayak gitu. Oh, jadi biar peminatnya itu lebih baik. Oh, untung ada promo nih kayak Iya. gitu ya. Wih, bagus banget nih Faza. Oh iya, dengan adanya perubahan ekonomi saat ini, kayak semua itu mahal. Bagaimana sih cara kamu untuk mengatasi hal tersebut? Dengan adanya kenaikan, dengan adanya perubahan ekonomi ini, yang saya akan lakukan itu mencari pemasok yang dapat dilakukan negosiasi gitu kak. Jadi dapat harga murah, Oh, iya, tapi iya. kualitasnya tuh nggak merubah gitu. Betul sekali. Jadi produk saya itu tetap enak, tetapi saya juga tidak rugi. Ini emang sangat-sangat mempengaruhi semuanya ya kalau adanya perubahan ekonomi itu ya. Oke, berarti ini kamu sudah mantap nih dalam mengambil keputusan yang akan kamu ambil setelah lulus dari perkuliahanmu. Iya, saya sudah mantap kak untuk memilih merintis bisnis ini untuk lebih besar lagi karena didasari pengalaman di lapangan kan, dan saya mempunyai keinginan untuk menjadi lebih mandiri dan memperbesar usaha kecil saya ini. Oke, mantap. Oke Faza, dari aku pertanyaan cukup itu saja. Semoga apa yang kamu pilih akan menjadi keputusan yang terbaik. Dadah.